Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul untuk melaksanakan kajian subuh berjamaah yang sebelumnya kita laksanakan salat subuh berjamaah. Salawat bering salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Perang Hidayat, yang saya hormati para pembina masjid, Bapak Yadi dan Bapak Sutaya dan bapak-bapak yang lainnya, dan jamaah Masjid Al-Hakim yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali, diberikan umur panjang untuk membahas ilmu mawaris lanjutan yang sebelumnya sudah beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas terkait ilmu mawaris, mengenai masalah rukun, syarat, dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita bersama-sama di sini kita akan juga membahas lanjutan terkait masalah ilmu mawaris yang akan kita bahas insya Allah dan kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu terkait ahli mawaris atau ahli warisnya. Yang sebelumnya kita sudah ketahui terkait masalah syarat, masalah rukun, dan lain sebagainya. Dan pada pagi hari ini kita akan coba bahas terkait siapa aja yang mendapatkan ahli waris itu. Mungkin bapak-bapak sebelumnya sudah ada yang tahu terkait siapa aja yang mendapatkan warisan dari si mayit. Ada berapa orang, Pak? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang tahu ada berapa orang yang mendapatkan ahli waris dari si mayit itu? Pas ya? Ada berapa orang, Pak? 4 orang. Baik, benar, untuk yang tadi Bapak sebutkan juga salah satunya. Yang akan kita bahas itu ada sekitar 25 orang yang akan mendapatkan ahli waris, yaitu dibagi dari sisi laki-laki dan juga sisi perempuannya, ya kan? Dari sisi laki-laki itu ada sekitar 15 orang, dan juga dari sisi perempuan ada 10 orang. Nah, ini pun semuanya dari 25 orang pun nanti ada bagian-bagian yang emang sudah ditentukan porsinya berapa, ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan, karena kan dari 25 orang ini mereka ditentukan untuk penentuan ketentuan porsinya itu kan dari kedekatan si mayit tersebut. Jadi kalau misalnya kita utamakan itu dari yang kedekatan si mayitnya terlebih dahulu, itu yang akan terlebih dahulu dibagikan porsi hartanya. Nah, untuk membahas ahli waris ini itu ada 2 atau kerabat yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kerabat mayit itu ada 2 macam. Yang pertama ahli waris. Ini ahli waris ini yang akan kita coba juga bahas, yaitu kerabat mayit yang mendapatkan warisan serta jawil arham. Nah, jawil arhamnya apa? Jawil arham itu
sama juga kerabat, tetapi kerabat mayit, tetapi yang tidak mendapatkan warisan. Nah, itu yang disebut dengan zawil arham. Yang disebut dengan yang mendapatkan warisan itu ahli waris, tapi yang tidak mendapatkan ahli warisan yaitu zawil arham. Nah, kita bahas bareng-bareng terkait ahli waris yang ada dari kalangan lelaki, yaitu sebanyak 15 orang. Yang pertama yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki atau ibn. Anak laki-laki. Nah, yang kedua yaitu cucu dari anak laki-laki, yaitu ibnul ibn. Ibnul ibn. Yang pertama ibn, yang kedua ibnul ibn, yaitu cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga yaitu ayah. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu kakek dari ayah atau jad. Yang kelima yaitu saudara laki-laki kandung atau syakik. Syakik yaitu saudara laki-laki kandung. Yang keenam saudara laki-laki sebapak atau liab. Saudara laki-laki sebapak. Selanjutnya 7 yaitu saudara laki-laki seibu lium. Jadi saudara ini ada 3 saudara laki-laki sekandung, sebapak, seibu. Itu kategorinya masuk ke ahli waris laki-laki. Yang ke-8 keponakan dari saudara laki-laki kandung. Jadi anaknya saudara laki-laki kandung tadi, yaitu keponakan, itu mendapatkan ahli waris juga, yaitu ibnul syakik. Selanjutnya keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Jadi anaknya saudara laki-laki sebapak tadi, yaitu keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Selanjutnya paman sekandung atau saudara laki-laki bapak sekandung. Paman sekandung. Selanjutnya paman sebapak, saudara laki-laki ya sebapak itu liab. Selanjutnya sepupu dari paman sekandung. Sepupu dari paman sekandung. Jadi anaknya paman sekandung tadi yaitu ibnul syakik. Selanjutnya yang ke-13, jadi udah 12, 13 sepupu dari paman sebapak atau anaknya paman sebapak tadi ibnul liab. Dan yang ke-14 yaitu suami, dan 15 adalah orang yang membebaskan budak atau disebut dengan mutiq. Nah, ini para ahli waris yang sudah ditetapkan mendapatkan jatah warisan dari laki-laki, yaitu sebanyak 15 orang tadi. Nah, akan kita bahas juga dari sisi perempuannya. Nah, dari sisi perempuannya ini ahli waris itu mendapat ada sekitar 10 orang yang tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu ada 15 dibagi 2, yaitu 15 laki-laki dan 10 dari perempuannya. Yang pertama yaitu untuk ahli waris dari perempuan, kalangan perempuan, yaitu anak perempuan atau yang disebut dengan bint. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu yang mendapatkan yang disebut dengan ahli waris dari kalangan perempuan. Yang selanjutnya yang ketiga itu ibu. Ibu, dan keempat nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Nah, nenek ini dari perempuan itu ada 2 yang mendapatkan atau ahli waris ini, yaitu nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Nah, sebelumnya bapaknya kan masuknya ke laki-laki tadi untuk ahli warisnya. Neneknya dari bapak ini mendapatkan disebut ahli waris juga dari kalangan perempuan. Yang keenam saudari perempuan kandung. Saudari perempuan kandung, yaitu anaknya perempuan kandung.
Yang ketujuh, saudari perempuan sebapak. Yang kedelapan, saudari perempuan seibu. Dan yang kesembilan, istri. Dan yang kesepuluh, wanita yang membebaskan budak atau mutiqoh. Nah ini ahli waris yang tadi 25 orang tersebut. Jadi nanti kalau misalnya ada yang menanyakan terkait untuk ahli waris, kita harus hafal juga nih, hafal terkait ya, ahli waris siapa aja dari kalangan laki-laki, perempuan. Karena ketika kita untuk penghitungan itu kita tetapkan dulu semuanya ahli warisnya. Setelah itu baru kita perhitungkan porsinya. Karena semua yang ditinggalkan, saudara-saudara yang ditinggalkan itu kan nanti ada porsi-porsi tersendiri, enggak semuanya mendapatkan porsi yang sama juga. Adapun yang tidak mendapatkan. Nah, dari 25 ini ketika ada ahli waris yang lain, dia akan terhalangi atau dia akan berkurang seperti itu. Jadi jumlahnya akan berkurang juga, dan juga dia pun akan terhalangi karena ada ahli waris yang lain, jadinya tidak mendapatkan harta warisan. Nah, kita coba bahas terkait kedekatannya atau porsi-porsinya ataupun yang mana yang didahulukan untuk mendapatkan ahli warisnya. Jadi dari ke-25 orang yang tadi kita sebutkan itu ada kedekatannya masing-masing. Nah, kedekatan masing-masing ini ada 4 jalur hubungan kekerabatan atau kedekatan antara mayit dengan ahli waris. Yang pertama yaitu jalur bunuah. Apa itu jalur bunuah? Jalur bunuah itu mereka adalah anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ya, si mayit berarti bunuah itu ada di bawah nih. Ada keturunan si mayit ini dari anak, dari cucu dan seterusnya ke bawah. Itu yang disebut dengan jalur bunuah. Yang selanjutnya itu jalur ubuah. Jalur ubuah itu ke atas. Jadi jalur ubuah itu mereka adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Jadi kan kita ada si mayit, ubunuah itu di bawah, jadi ubuah itu ada di atas. Itu orang tua si mayit. Dan selanjutnya jalur ukhuwah. Jalur ukhuwah ini mereka adalah para saudara baik kandung, sebapak maupun si ibu dan para keturunannya. Jadi ketika ada tabel itu di sini mayit tengah-tengah. Jadi di bawah ini ada bunuah dan di atas ada ubuah dan sampingnya ini ada ukhuwah. Samping saudara kerabat-kerabatnya ukhuwah. Dan yang keempat yaitu jalur umuah. Mereka adalah paman dari ayah dan para keturunannya. Jadi cabangnya ada di antara bunuah dan si mayit ini. Paman dari ayah, para keturunannya sampai selanjutnya. Nah, untuk lebih mempermudah terkait penetapannya, kita ringkas menjadi 3 kategori yang tadi disebutkan itu bunuah, ubuah, ukhuwah dan umuah. Nah, kita sebut untuk bunuah ini yaitu seperti ulu atau cabangnya. Nah, cabangnya ini untuk untuk cabang si mayitnya ini itu bisa dikategorikan para anak, jalur-jalur anak ke bawah semuanya itu. Nah, urutan kedekatannya itu makanya dari dari bunuah, ubuah dan umuah. Nah, itu dikategorikan menjadi yang lebih diutamakan antara bunuah terlebih dahulu. Bunuah, selanjutnya ubuah, terus ukhuwah, dan yang terakhir itu umuah. Nah, itu yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Ketika ada ubuah berarti kan ada yang terhalangi ataupun yang mendapatkan porsi dikit, seperti ayah seperti suami ketika ada anak kan akan berkurang porsinya, dan ketika tidak ada anak dia mendapatkan porsi yang lebih gitu, yang lebih banyak. Nah, itu porsi-porsi itu makanya ketika kita menetapkan ahli waris itu kita harus tetapkan terlebih dahulu
kedekatan yang terlebih dahulu, kedekatan yang tadi bunuah, ubuah dan sebagainya. Nah tadi furu itu kan bunuah atau cabang dari si mayit ini, anak, cucu dan ke bawahnya. Dan selanjutnya usul, yaitu asalnya, yaitu atas, yang di atas itu yaitu ubuah, karena bapak kakek itu adalah asal si mayit. Dan yang ketiga itu hawashi. Hawashi itu yang tadi ke samping itu mencakup dari ukhuwah atau umumah. Jadi ada furu cabang, ada asal dan juga samping. Jadi si mayit itu ya di tengah-tengah ini. Jadi ukhuwah dan umuah itu sampingan dengan si mayit. Tapi yang diutamakan itu yang ke bawah dulu si cabangnya, baru asalnya. Nah dari keterangan tadi itu, jika ada ahli waris dari beberapa jalur, maka tingkat kedekatannya sesuai urutan yang tadi itu. Yang pertama si cabangnya dulu, anak-anaknya, terus yang kedua asalnya yaitu bapak dan selanjutnya ke atas, dan yang ketiga itu baru yang sampingnya. Yang sampingnya itu tadi hawas, yaitu saudara, paman dan sebagainya. Nah ketika dalam satu jalur ada lebih dari satu tingkatan ahli waris, maka ahli waris yang lebih dekat menutupi ahli waris yang lebih jauh. Yang tadi yang kita sebutkan. Jadi yang disebutkan dari semuanya, ketika ada semuanya, contohnya 25 orang contohnya kan, berarti kan disesuaikan dulu kedekatannya. Ada yang terhalangi, ada yang mendapatkan porsi lebih dikit karena disesuaikan dengan kedekatan si mayit atau kerabat kedekatan si mayit. Misalnya anak laki-laki dan cucu laki-laki, keduanya ada di jalur bunuah. Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tertutupi atau terhijabi kan. Yang tadi yang disebutkan, ketika ada anak laki-laki, terus ahli warisnya cucu laki-laki pun ada, yang kan lebih dekat itu kan porsinya ke anak laki-lakinya. Jadi si cucu laki-lakinya akan tertutupi, tidak mendapatkan warisan, kecuali mungkin anaknya tidak ada dan ahli warisnya langsung ke si cucu laki-lakinya, berarti lompat ke si cucu laki-lakinya untuk mendapatkan warisannya. Itu. Nah terus antara furu dan usul atau cabang dan asal, itu yang tadi disebutkan, furu itu anak yang ke bawah dan usulnya itu asalnya ke atas, tidak bisa saling menutupi, namun bisa mengurangi, di mana jatah usul menjadi berkurang ketika ada furu. Jatah bapak menjadi berkurang ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah antara furu dan usul ini, ketika ada semuanya ahli warisnya, yang tadi kan sebelumnya dia terhalangi karena dalam satu cabang itu anak laki-laki, cucu anak laki-laki. Nah ketika ada anak laki-laki juga ada, cucu anak laki-laki juga ada, maka kan si cucu anak laki-lakinya akan terhalangi, tidak mendapatkan warisan. Tapi ketika dua jalur itu yang tadi furu dan usulnya, ketika ada anak dan bapak, itu si bapak akan terkurangi porsi harta warisannya karena ada anaknya atau cucu anak laki-laki dan selanjutnya ke bawah. Dan selanjutnya furu bisa menutupi hawasi. Furu cabang bisa menutupi hawasi yang ke samping itu, saudara, paman dan sebagainya. Sehingga jika ada anak atau cucu, maka saudara atau paman menjadi terhalangi. Nah yang tadi itu, jadi penetapannya disesuaikan dengan kedekatan si mayitnya ini. Kalau saudara-saudara ini kan mungkin nggak terlalu dekat dengan si mayitnya, jadi ketika ada yang lebih dekat lagi dengan si mayit, maka saudara-saudara ini akan terhalangi oleh warisan si yang lebih dekat itu. Contohnya si furu atau cabang anak, terus anak laki-laki ataupun cucu dan sebagainya ke bawah.
Seperti itu. Terus selanjutnya kita akan coba bahas dua jenis jatah warisan yang penetapannya yang sudah ditetapkan. Jadi dua jenis jatah warisan ini, yang pertama itu jatah warisan dengan nilai tertentu atau al-furud, bisa disebut dengan yang sudah ditentukan jumlahnya berapa, itu disebut dengan al-furud. Jadi yang tadi 25 itu bisa dia mendapatkan furud yang sudah ditentukan, atau yang keduanya ini asobah atau sisa. Jadi penentuan jumlah warisan ini yang sudah ditentukan. Contohnya yaitu yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Yang sudah ditentukan itu berapa? Setengah, seperempat, sepertiga, seperdelapan, sepertiga, dan seperenam. Ini yang sudah ditentukan porsinya, yaitu setengah, ada 6 ya, setengah, seperempat, sepertiga, seperdelapan, sepertiga, dan seperenam. Itu yang sudah ditentukan jumlah porsi harta warisannya. Ya contohnya kan ayah dan si suami kan ada berapa jatah warisan yang dia dapatkan, yang tadi disebutkan itu kan setengah kalau ada, kalau tidak ada anak, seperempat kalau ada anak. Nah itu, jadi itu sudah ada penentuan ketentuan jumlah warisannya. Contohnya yang sisa itu apa? Anak laki-laki. Anak laki-laki itu kan mendapatkan sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan. Anak laki-laki itu asobah. Nah selanjutnya itu yang kedua tadi asobah ya. Tadi udah ditentukan al-furud itu yang sudah ditentukan yang seperdua, seperempat, sepertiga, seperdelapan, sepertiga, dan juga seperenam. Yang selanjutnya yaitu jatah warisan berupa sisa atau astashib. Astashib itu bisa kita kenal asobah atau sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan, yaitu jatah warisan sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Besar kecilnya sisa tergantung keberadaan jatah tertentu. Sehingga ahli waris ada dua macam, yaitu orang yang mendapatkan jatah warisan tertentu disebut ashabul furud. Yang kedua, orang yang mendapatkan sisa disebut asobah. Nah ini ketentuan jumlah harta warisan yang sudah ditentukan. Yang pertama ashabul furud, yaitu furud. Yang kedua asobah. Yang asobah ini bisa kemungkinan dia sama sekali nggak dapat, atau dia mungkin lebih kecil daripada yang lain, ataupun mungkin dia akan mendapatkan yang lebih besar. Jadi masih 50-50 untuk yang asobah ini. Nah selanjutnya kita akan coba mengenal terkait masalah asobah atau sisa, karena asobah ini ada beberapa macam asobah yang perlu kita ketahui. Asobah secara bahasa artinya sekelompok lelaki yang merupakan keluarga dekat seseorang, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari ayah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan asobah. Nah secara istilah asobah berarti orang yang mendapatkan warisan tanpa ditetapkan porsinya. Jadi ketetapan porsinya ini sisa dari yang sudah mendapatkan warisan hartanya, namun mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada yang mendapatkan jatah tertentu. Macam-macam asobah yaitu ada dua. Asobah nasabiyah, asobah karena hubungan nasab, dan juga asobah sababiyah.
Asobah karena sebab memerdekakan budak. Jadi yang mut'i dan mut'iah tadi. Nah, asobah nasabiyah ini ada 3 macam lagi. Asobah nasabiyah ada 3 macam lagi, yaitu asobah binafs. Asobah binafs, ahli waris yang menjadi asobah dengan sendirinya. Mereka adalah para laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan mayit tanpa dilangkahi keberadaan seorang wanita. Nah, asobah binafs ada 4 jalur lagi nih. Ini kayaknya belum makin ini ya, kuat. Iya, pembagiannya makin ruwet ya. Ada beberapa yang harus kita ketahui untuk membagikan ahli waris saja ya kan. Dari si kerabatnya, terus berapa porsinya. Dari porsi itu asobah kita harus tahu juga siapa mendapatkan asobah binafsi. Nah, dari asobah binafsi ada 4 jalur lagi Bu Pak, yaitu jalur anak. Nah, jalur anak yang tadi kita sebutkan itu yaitu jalur bunuah. Nah, jalur anak itu ada yang mendapatkan sisa warisan, yaitu anak laki-laki mayit. Yang tadi disebutkan anak laki-laki ini dia mendapatkan asobah. Cucu laki-laki mayit. Nah, terus dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Nah, itu asobah binafs. Asobah binafs itu apa? Asobah yang mendapatkan asobah dengan sendirinya. Jadi para laki-laki yang hubungan kerabatannya dengan mayit tanpa dilangkahi keberadaan seorang wanita. Itu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya. Terus asobah binafsi selanjutnya itu jalur ayah atau ubuah, jalur asal yang tadi disebutkan tadi. Ayah mayit, kakek dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Terus ada juga jalur saudara ukhuwah. Nah, ini dari asobah binafsi juga ada jalur saudara atau ukhuwah. Saudara laki-laki mayit sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki mereka. Jadi saudara laki-laki mayit sekandung, yang sekandung, saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki mayit sekandung, dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Itu yang mendapatkan asobah atau sisa dari jalur saudara. Terus dari jalur paman atau umuah. Dari jalur paman ini, paman dari ayah yang sekandung. Yang sekandung paman dari ayah yang sekandung, kemudian paman dari ayah sebapak. Nah, kemudian anaknya dari paman tadi yang sekandung dan seayah, mereka pun mendapatkan asobah. Jadi dari sisi asobah binafsi tadi ada 4 jalur yang mendapatkan asobah. Dari jalur anak itu ada anak laki-laki mayit dan cucu laki-laki mayit, dan seterusnya ke bawah itu mereka mendapatkan asobah. Dari ayah itu ayah mayit, kakek dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Terus jalur saudara itu cuma hanya ada 3 doang nih. Saudara laki-laki mayit sekandung, seayah, dan juga anak-anaknya nih. Anak-anak dari saudara laki-laki mayit sekandung dan juga seayah tersebut. Dari paman juga sama, paman dari ayah sekandung, dan juga paman dari ayah seayah, dan juga anak-anaknya juga. Selanjutnya asobah bil ghair. Asobah bil ghair tadi asobah binafsi, ada asobah bil ghair. Asobah binafsi itu ahli waris yang aslinya bukan asobah, namun menjadi asobah karena dianggap oleh saudaranya laki-laki. Nah, contohnya itu anak perempuan mayit, dia bukan asobah. Anak perempuan mayit itu bukan asobah, karena yang asobah tadi yang dari jalur ubuah, dari jalur bunuah itu kan anak laki-laki aja, anak laki-laki, cucu anak laki-laki, dan seterusnya. Yang dari jalur laki-laki.
Tetapi anak perempuan mayit ini dia bukan asobah. Namun ketika ada anak laki-laki mayit, saudara si anak perempuan tadi, si anak perempuan ini akan menjadi asobah. Jadi ada syaratnya itu ketika si anak perempuan mayit ini mendapatkan asobah ketika ada anak laki-laki si saudara si anak perempuan tadi, yaitu anak laki-laki. Nah, asobah bil ghair terbatas pada 4 wanita. Nah, kebanyakan wanita yang tidak mendapatkan asobah, yaitu anak perempuan, dia menjadi asobah ketika ada anak laki-laki. Jadi ketika si mayit ada anak laki-laki dan juga anak perempuan, berarti dua-duanya mendapatkan asobah atau sisa. Beda kalau misalnya si anak perempuan aja, dia nggak mendapatkan asobah, kayak gitu. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintul ib, dia menjadikan asobah ketika ada ibnul ib, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia menjadi asobah ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kan sisi cucu perempuan ini nggak mendapatkan asobah, tapi dia mendapatkan asobah ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya, saudara perempuan sekandung, dia bisa menjadi asobah jika ada saudara laki-laki sekandung. Jadi syarat-syarat yang tadi perempuan ini, dia akan mendapatkan asobah ketika ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki sekandung ini, dia syarat saudara perempuan mendapatkan asobah dari harta warisan. Dan selanjutnya yaitu saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah ini bisa menjadi asobah jika ada saudara laki-laki seayah. Nah, ini awalnya yang tadi 4 ini, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, mereka tidak masuk dalam kategori asobah awalnya. Tapi ketika ada ahli waris lain, contohnya anak perempuan, dia akan mendapat asobah ketika ada anak laki-laki, dia mendapatkan asobah. Itu disebut dengan asobah bil ghair, yaitu asobah yang tidak emang secara otomatis mendapatkan asobah, tapi harus ada syarat lain ketika dia harus mendapatkan asobah. Gitu. Terus ahli waris laki-laki yang mengangkat ahli waris wanita menjadi asobah disebut dengan muasib. Nah, muasib pun juga ini ada jadi ada secara otomatis nih. Jadi anak waris laki-laki yang mengangkat ahli waris wanita menjadi asobah disebut dengan muasib. Dan yang ketiga, dari untuk macam-macam asobah itu ada 3. Yang ketiga ini asobah ma'al ghair. Tadi bil ghair dan sekarang ma'al ghair. Ahli waris yang aslinya bukan asobah namun menjadi asobah karena ada kawannya yang statusnya, semisal asobah ma'al ghair itu saudara perempuan kandung bersama anak perempuan. Nah, ini disebut dengan asobah ma'al ghair. Jadi saudara perempuan sekandung, dia mendapatkan asobah ketika bersama dengan anak perempuan. Itu asobah ma'al ghair. Dan yang selanjutnya, saudara perempuan kandung bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, selama tidak ada lelaki. Jadi selama tidak ada lelaki atau saudara laki-laki kandung. Jadi saudara perempuan kandung ini akan mendapatkan asobah bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, selama tidak ada laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Nah, itu
macam-macam asobah atau sisa harta warisan yang porsinya sisa gitu, maksudnya porsi yang sudah ditentukan sudah ada, yaitu ashabul furud dan juga asobah. Itu ada 3 kategori. Nah selanjutnya tadi kan sebelumnya kita membahas terkait furud, yaitu kerabat yang mendapatkan warisan, yaitu sebanyak 25 orang tadi. Nah tadi kan kita sebutkan juga untuk ada juga kerabat yang tidak mendapatkan warisan, yaitu disebut dengan zawil arham, yaitu kerabat mayit yang bukan ahli waris. Nah itu sebut dengan zawil arham. Nah ada 11 orang di sini yang tidak mendapatkan harta warisan atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Tapi para ulama juga ada yang berpendapat bahwa ketika si mayit tidak meninggalkan ahli waris, si zawil arham ini bisa mendapatkan warisan dari si mayit dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan asobah. Jadi si ahli waris ini tidak ada yang mendapatkan asobah atau sisa harta. Dan yang kedua, tidak ada ahli waris yang berhak dapat rod. Rod ini kelebihan, harta lebih dari harta warisan. Jadi setelah dibagikan semuanya ternyata masih ada lebih nih, masih ada lebih hartanya. Nah itu disebut dengan rod, yaitu selain suami istri. Para ulama pun ada yang berpendapat ketika tidak ada ahli waris dan adanya zawil arham, harta si mayit pun diberikan ke baitul mal atau sejenisnya seperti itu. Nah itu pendapat Allah alam yang emang kita ikutin yang mana. Mau bisa kita serahkan ke baitul mal atau bisa kita serahkan juga ke zawil arham atau kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan atau disebutkan dalam buku ini mendapatkan ahli waris. Siapa aja itu? Yang pertama yaitu semua cucu dari anak perempuan. Nah kebanyakan ini perempuan. Semua cucu dari anak perempuan. Selanjutnya semua keponakan dari saudara perempuan. Semua keponakan dari saudara perempuan. Keponakan perempuan dari saudara sekandung atau sebapak atau seibu. Nah ini yang ketiga, keponakannya. Terus keponakan laki-laki dari saudara seibu. Keponakan laki-laki dari saudara seibu, yaitu keempat. Yang kelima, saudara laki-laki bapak seibu, paman seibu atau disebut dengan paman seibu. Dan semua bibi dari bapak. Semua bibi dari bapak tidak mendapatkan warisan atau kerabat yang bukan ahli waris. Semua anak perempuan paman dari bapak. Yang ketujuh, semua anak perempuan paman dari bapak. Selanjutnya, semua paman dari ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Semua paman dari si ibu itu bukan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Kakek dari ibu, kakek dari ibu itu bukan termasuk ahli waris juga. Dan selanjutnya yang ke-10, nenek buyut. Nah, nenek buyut dari bapaknya ibu, nenek buyut dari bapaknya ibu juga tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Dan yang terakhir yaitu semua anak dari yang tadi disebutkan 10 itu, anak dari cucu, anak dari semua keponakan dari saudara perempuan, semuanya anak-anak tersebut tidak mendapatkan atau tidak termasuk ahli waris. Bukan tidak mendapatkan, tidak termasuk ahli waris. Yaitu ada sekitar 11, ada 11 orang yang tidak termasuk ahli waris. Jadi yang mendapatkan ahli waris ada 25, laki-laki 15, 10 perempuan, dan tidak termasuk ahli waris ada 11. Nah itu pembahasan pagi hari ini terkait ahli waris. Nah mungkin cukupin dulu ya atau lanjut.
Udah lanjut. Emang udah masuk ke sini kita udah mulai pusing karena kita harus hafal juga para ahli warisnya siapa. Nah dari situ nanti kita harus hafal juga porsinya, porsi si ahli waris ini berapa. Nah terus siapa aja yang mendapatkan asobah dan sebagainya itu emang perlu lama pemahaman untuk kita bisa hafal ahli waris ini. Nah mungkin selanjutnya pertemuan selanjutnya kita mudah-mudahan diberikan umur panjang lagi, kita akan coba bahas porsi-porsinya, porsi-porsi si para ahli waris yang tadi disebutkan tadi kan si ayah. Ini contohnya anak laki-laki, porsinya apa aja yang dia dapatkan, dan suami ataupun istri, ayah dan sebagainya. Ayah pun di sini kan contohnya dia akan mendapatkan beberapa macam porsi yang dia dapatkan, tapi harus ada syarat-syaratnya juga ketika jatah itu dia dapatkan. Seperti itu. Nah mungkin pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Nah selanjutnya mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa dipertemukan kembali untuk bisa membahas lagi dan kita berdiskusi bersama terkait ahli waris ini yang bekal kita nanti, yang mungkin nanti kedepannya akan sangat kita butuhkan pembahasan ini. Ya mungkin saya kembalikan ke Pak Sidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hadir yang telah membedah tentang ilmu waris. Kita baru masuk ke ahli waris, cukup panjang sekali, cukup panjang karena yang dari laki-laki ada 15, yang dari perempuan ada 10. Jadi ketika diturunkan lagi, semakin turun lagi, semakin jalurnya makin begitu ya, begitu ya. Saya tadi baru bayangkan itu udah butuh sendiri di kota saya. Udah begitu udah. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin dari Ustaz Farhan atau Ustaz ada. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa membantu kita terkait waris ini di secara online, namanya iwaris.id. Saya lagi buka ya. Jadi ternyata Pak Hidi nanti mohon dibantu dikoreksi Pak ya. Di sini ternyata ketika kita akan membagi waris, pertama yang paling pasti adalah menentukan jumlah hartanya. Nah pertanyaan saya Pak, kalau jumlah harta itu berarti termasuk tanah, mobil, kekayaan, harus dihitung uangnya dulu ya. Itu dulu ya, harus dihitung uangnya dulu supaya bisa menentukan jumlahnya. Oke, pertama itu. Nah kemudian bapak-bapak setelah itu ya, setelah itu kita harus menentukan yang meninggal ini ternyata beda ya, kalau yang meninggal laki atau perempuan beda kesananya ya. Itu ya. Tapi di sini saya contohkan ada harta warisnya itu setelah dihitung 1 miliar. Kemudian yang meninggal adalah laki-laki, kemudian hutangnya adalah 50 juta, kemudian dihitung wasiatnya dulu. Misalnya ketika si bapak yang meninggal dia berwasiat, kan wasiat itu secara dalam hadis kan tidak boleh lebih dari sepertiga ya. Iya. Tidak boleh lebih sepertiga. Kemudian misalnya dia sini mau wasiatnya adalah 10 juta. Setelah itu dikurangi juga dengan pengurusan jenazah Pak ya. Pengurusan jenazah. Nah baru dari itu diperoleh harta yang siap dibagi. Jadi itu ibu-ibu dulu ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu jumlah harta yang ada, dikurangi hutang, Nah hutang juga di sini, masya Allah pentingnya diskusi antara suami dan istri menentukan jumlah hutang biar nanti tidak ribet ketika lagi.
Jadi antara istri dan suami harus saling mencatat utangnya dia punya siapa, suaminya punya berapa, nanti bisa saling mengingatkan. Kemudian, nah itu dari situ dikurangi hutang, dikurangi wasiat, dikurangi pengurusan jenazah. Nah, lanjut di sini enak Bapak Ibu ya. Nah, kalau Pak Hadi dibahas tadi kan ilmu pokoknya Pak. Iya. Kalau ini kan sudah aplikatif. Udah aplikatif. Nah, itu yang kita pelajari itu. Dan itu saya pikir harus diselesaikan dulu, nanti masuk ke sini Pak ya untuk pelatihan itunya. Nah, kemudian saya simulasikan di sini, jadi bapak yang meninggal ini, dia istrinya satu, anaknya satu, anak laki satu, anak perempuan satu, ayah dan ibunya satu. Nah, saya minta cek Pak Hedi Pak, istri itu tak 1/8 ya? Iya, istri. Tuh 1/8. Nah, anak laki dan anak perempuan dulu ditentukan dulu ya? Iya, karena soba. Nah, gitu Bapak, menarik nih bagus ya. Nanti anak laki dan anak perempuan jangan ditentukan dulu karena yang ditetapkan dulu yaitu istrinya, Istri. kemudian ayah dan ibunya masih Iya, ada di masih. sini. Berarti masing-masing 1/6 ya Pak? Iya. Oh betul. Saya baca dari dulu, saya ingin memastikan aja. Jadi ayah 1/6, ibu 1/6. Kemudian kita lanjut. Di sini ada keterangan Bapak Ibu, cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewat karena terhalang oleh anak laki-laki. Iya. Tadi betul yang disampaikan Pak Ibu, cocok dengan rumus ini. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menghijab Pak ya? Menghijab. Menghijab cucu laki-laki dan cucu Perempuan. setelah itu kakek dan nenek juga dihijab ya karena sudah terhalang oleh Ayah. ibu. Nah, berarti cocok dengan Pak Hedi. Oh benar, saya konfirmasi aja. Nggak bohong. Nah, Ada dikit, Pak. nah, sekarang kita tinggal klik hasilnya nih, hasilnya. Nah, udah ada hasilnya Bapak Ibu nih. Jadi harta yang dibagi itu tadi 1 juta dikurangi utang 50 juta, biaya pemakaman dan pengurusan jenazah 1 juta, kemudian wasiat 10 juta, sehingga harta yang bisa dibagi adalah 939 juta. Sehingga langsung bisa ketahuan istri dapat 1/8 yaitu mencapai 117 juta sekian. Kemudian ibu 156 juta, anak perempuan sekian juta. Nah, ternyata keren nih Pak. E-waris or ID namanya, e-waris or ID. Jadi nanti kita tinggal tanya aja, konfirmasi ke Pak Hedi. Konfirmasi ke Pak Hedi. Simulasinya semua. Jadi tadi saya agak ragu dengan kalkulator, tapi setelah mengecek dengan Pak Hedi, wah ternyata akurat. Bapak Ibu terkait warisan ini memang bisa menjadi sumber konflik. Misalnya saya pernah dengar nih Bapak Ibu, pentingnya segera membagi waris. Misalnya ada seorang bapak meninggal dunia, dia punya rumah. Nah, rumahnya itu ditempati oleh salah satu anaknya, yang lain sudah pisah-pisah. Nah, saya dengar kalau rumah ini belum dibagi, maka sepanjang si anak yang menempati ini belum ada kesempatan dengan yang lain, maka si anak ini kena dosa Pak, karena dia belum menempati rumah yang belum dibagi. Nah, ini kan betul Pak. Jadi Kalau untuk itu dia belum dibagi dan dia di situ mestinya kan ada jatah anak-anak yang lain. Kalau misalnya dia sewakan dan sebagainya kan ada yang lain. Nah, ini hal-hal seperti ini atau gini Pak, orangnya sudah meninggal, ini harta belum dibagi, tiba-tiba salah satu ahli waris yang mestinya dapat, misalnya ibu itu baru meninggal, itu gimana? Dosa nggak? Sebenarnya gini, kalau untuk ahli waris si mayit, maksudnya emang untuk warisannya memang lebih baiknya disegerakan dibagi, karena emang dikhawatirkan yang tadi itu kasusnya, ketika sebelum dibagikan ada yang meninggal. Sebenarnya dia emang udah dapat porsinya dari si mayit ini, tapi tetap nanti pembagiannya dia mendapatkan bagian juga Pak. Kalau sudah meninggal, iya, dan bagian ke keluarganya seperti itu. Oke, karena emang si mayit yang lebih jauh. Kita akan diskusi lagi terkait ini dan intinya sangat menarik. Memang dalam urusan muamalah kita harus hati-hati, jangan sampai kita dengan pedenya sudah persiapan amal ini amal itu, tiba-tiba ketika kita mendapatkan hisab di depan Allah, oh kamu jangan masuk surga dulu,
kamu masih punya tangga ini, punya hutang ini, punya itu. Nah itu yang kemudian membuat kita semakin harus berhati-hati dalam konteks muamalah. Nah yang paling menjebak itu diantaranya adalah warisan. Karena itu kita harus berhati-hati. Terima kasih banyak Pak Idin ya. Kemudian nanti kita bisa hitung di sini Pak pakai ini Pak pakai fokus, nanti masing-masing kasus diceritakan di sini. Kayaknya lebih akurat ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata sudah dipermudah dengan e-waris. Tadi sempat nyanyi juga ternyata memang dengan adanya gadget itu kita itu begitu mudah banget. Nah, gimana itu warisan udah banyak banget nawarin. Tapi iya nawarin. Saya bantuin ya, saya bantuin. Padahal cuma masukin sendiri gitu. Cuman ketika memang kita secara dasar ilmunya punya, itu kan lebih benar nggak ya seperti ini, benar nggak ya sesuai dengan aturan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Raya, sebenarnya ada. Kalau dari teman-teman itu lain apa? Saya shock aja tadi begitu dengar 25 3 meter atau 1 meter. Ada gitu ya. Banyak juga Pak. Habis Berdua juga. Terima kasih. Mungkin Pak Hadi, mungkin dari perbankan Pak. Lebih ini. Ini yang membuat aplikasinya Pak. Ya. Kalau misalnya itu hutang nih, hutangnya banyak. Nah itu dibagi ahli warisnya. Hutangnya gimana Pak? Kalau ada hartanya kan pasti kali itu. Iya. Misalnya hutangnya ahli warisnya hanya minus Pak, itu apakah ahli warisnya? Bagi juga pernah Ya itu berarti kan nggak punya warisan kalau gitu. Ya kan nggak punya warisan, ya kan? Ya itu berarti kesepakatan kerabatnya aja Pak. Ahli warisnya nggak dapat warisan dari si mayit kan? Iya warisannya utang. Itu emang yang lebih cocok itu Pak untuk mempersatukan kerabat itu kayak gitu Pak. Jadi yang di warisan itu hutang. Kalau warisan biasanya berebutan kan. Nah kalau hutang insya Allah pada mundur. Allahu a'lam.